Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian alami, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat seluruhnya berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyelesaian kewajiban, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 12. Pembacaan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 13. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru SD 1 Miharjo yang saya hormati, anak-anak semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hari ini sangat luar biasa yang saya cintai dengan berbagai macam pakaian yang digunakan, itu menunjukkan bahwa kita itu adalah satu bangsa Indonesia walaupun berbeda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tetap tersanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena syafaatnya lah di dunia sampai akhirat kita akan selamat. Tanpa sahabatnya di dunia dan di akhirat kita tidak bisa selamat. Sampai hari ini kita semua ini selalu mendapatkan sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, hari ini hari apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ya, artinya apa di situ? Sumpah Pemuda menyatakan bahwa kisah dalam hidup, ada kisahnya pada perjuangan para pemuda itu. Indonesia ini berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, makanya kalian hari ini berpakaian beda-beda. Zaman dulu perjuangan bangsa Indonesia ini susah untuk merdeka karena merasa nggak memiliki bersama, merasa dirinya yang paling hebat. Orang Jawa merasa dirinya yang hebat, orang Sunda, orang Bali, ya, orang Manado, orang Medan, semuanya, Papua, enggak merasa bahwa kita bersatu. Kita berbeda-beda, beda latar belakangnya. Akhirnya ketika berjuang itu masing-masing, enggak ada kekompakan, enggak ada persatuan. Maka dari situ para pemuda semuanya berkumpul menyatukan visi bahwa ingin Indonesia merdeka. Akhirnya dari suku Jawa, suku Batak, suku Bali, dan suku lain sebagainya bersatu untuk menyatakan bahwa satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Satu bahasa, persatuan, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Yang Jawa ya kita ketemu dengan orang Manado, orang Papua menggunakan bahasa Indonesia. Bersekutu dengan orang Lampung. Kalau kita berbagai bahasa masing-masing, orang Lampung bahasa Lampung, orang Jawa berbahasa Jawa, nggak ketemu, nggak nyambung. Tapi kalau sama-sama menggunakan bahasa Indonesia akan paham.
Makanya kalian hari ini pakai ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang menggunakan adat lampau, ada yang menggunakan pakaian santri, ada jadi guru, ada jadi satpam. Ini menunjukkan bahwa kedepannya kalian punya cita-cita yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Di sekolah ini kita berbeda latar belakang yang beda dengan tujuan yang sama, ingin memuliakan, ingin mencari ilmu. Artinya yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang berlatar belakang kelas 6 berbeda latar belakang, ketika di dalam sekolahan ini tetap sama-sama bersatu berjuang menuntut ilmu. Jangan ada yang merasa lebih hebat, lebih kuat, akhirnya meremehkan yang lemah, yang kecil. Itu nggak boleh. Dari ajaran Sumpah Pemuda ini kita dapat titik pelajaran itu. Kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kita berbeda-beda di latar belakang orang tua kita. Ketika di sekolah ini sama-sama menjadi siswa, murid, teladan. Sama-sama tujuannya menuntut ilmu. Nggak ada yang mengatakan latar belakang, oh saya anaknya polisi, oh saya anaknya petani, oh saya anaknya guru. Nggak ada. Perlakuan harus sama di sekolahan, mengikuti tata tertib sekolah. Jadi yang nanti kita hari ini kita belum tahu hasil, tapi 20 tahun yang akan datang akan kelihatan hasilnya. Sekarang kalian semua ini hanya belajar, wajibnya belajar dan belajar. Hasilnya nanti 20 tahun yang akan datang. Dulu bapak ibu guru sama-sama belajar. Ketika di sekolah nggak tahu Pak Topa itu mau jadi guru, saya itu mau jadi guru, nggak ada kepikiran dulu. Tapi punya cita-cita yang lain, ternyata Allah kasih di guru. Yang jelas tetap harus sekolah dulu, harus belajar dulu, mengikuti jenjangnya dari SD ke SMP, dekat SMP ke SMA, kuliah, akan ketahuan nasibnya mau jadi apa di situ. Allah kasih. Yang mau jadi petani, yang mungkin nggak mau sekolah. Ada kok yang apa sekolah sarjana S2 bilang beres. Ya beda, tetap beda. Orang yang sekolah dan tidak sekolah itu akan berbeda nilai. Walaupun sama-sama petani. Yang tekan beres, yang sekolah, yang sekolah kan beda. Jangan tahu ilmunya. Ketika dia punya ilmunya, tahu ilmunya akan lebih mudah mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kalau yang nggak punya ilmunya, dia menggunakan tenaga, okolnya aja. Ketika dia sudah tua, ya tidak bisa apa-apa. Tapi kalau yang berilmu sudah tua, enak tinggal nyuting, beres di kartu. Kita sudah menerima hasil, itu yang berilmu. Itu yang aja jadi polisi bisa, karena bapak ibu guru polisi yang sekarang jadi polisi, yang sekarang jadi pejabat, itu siapa yang tadi? Kalian semua ini. Pak guru ya mati, bu guru ya mati, siapa yang tadi? Kalian semua ini. Makanya belajarnya yang benar, yang semangat. Kalau kalian dari sekarang aja belajarnya masih ogah-ogahan, nggak mau membaca, yang belajarnya membaca, nggak bisa baca tulis, ya gimana mau ganti pak gurunya? Gimana nanti ketika kalian guru nggak bisa nulis, nggak bisa baca, gimana muridnya? Nah, makanya untuk itu kalian dari sekarang belajarnya yang benar. Nasib kalian ke depan itu nggak tahu, yang menentukan kalian sendiri mau jadi apa dan tidak jadi apanya. Oh saya mau jadi tentara pak, bisa mau jadi tentara, yang penting belajar sekolah, terus ikuti pendidikannya, pasti akan kasih Allah. Kalau kalian nggak sekolahnya nggak benar, males-malesan dari sekarang, seminggu sekali nggak masuk, setiap minggu 2 kali nggak masuk, gimana mau bisa? Nah itu kan kebaran kedua sampai tua pun, ketika kalian kerja di instansi apapun, kerjaan beres pun, kalau dari sekarang malas-malesan, nanti ya itu. Ketika kalian
suruh beres tempat orang, seminggu jatahnya 7 hari itu kadang berangkat hanya 5 hari 3 hari bahkan. Yang rugi siapa? Nanti akan lama-lama akan ketahuan sama yang punya, ya diberhentiin. Kalian jadi pegawai dari polisi, jadi pegawai apapun, pegawai bank, pegawai kalau seminggu 2 kali nggak masuk, seminggu 3 minggu nggak masuk, itu saya akan dinilai oleh atasan. Nah, latihannya apa? Dari sekarang ini. Kebiasaan apa dari sekarang ini? Karena dari kecil SD itu dasar sekolah, dasarnya. Kalau kalian di dasarnya ada sudah nggak benar, ya kelamaannya ya roboh. Pondasinya, bangunan itu pondasi. Nah kalau pondasinya nggak kuat, ya bangunannya kayak mana? Ya nggak lama. Walaupun ada tiangnya dan saya bisa roboh. Sama kayak kalian dari sekarang mental maka di karakter kalian kita latih setiap duhur itu sholat. Tujuannya apa? Kamu itu ingin kalian membiasakan diri di sekolah sholat sehari duhur itu sekali. Nah nanti kebiasaan dibawa ke rumah. Biasanya kalian di sekolah nanti dibawa ke rumah. Oh setiap duhur ketika hari Minggu saya nggak sholat jamaah. Di sholat Jumat Jumatan, hari Sabtu enggak jamaah. Berarti saya di rumah harus sholat duhur sendiri. Nah, kalau terbiasa dari sekarang, nanti sampai dia dewasa ya nggak akan ketinggalan. Dari sekarang kalian rajin, sekolahnya berangkat tepat waktu. Ya ini belajarnya nih jarang ini. Kalau dari sekarang aja sudah malah ke depan 20 tahun yang akan datang yang akan kita rasakan. Artinya dari Sumpah Pemuda ini banyak manfaatnya yang kita petik, kita pelajari. Maka kalian ngerti hari ini sekarang banyak yang paham nggak tentang Sumpah Pemuda? Sejarah Sumpah Pemuda, saya pun nggak ngerti. Ya, sekisahnya Sumpah Pemuda tahu nggak kalian semua? Nggak tahu. Apa nggak mau belajar? Wah nganu pak gurunya nggak ada yang ngajar. Nggak ada ceritanya di buku ada. Kalau di pelajaran nggak ada, kan di perpus itu ada bukunya. Boleh lihat di perpus itu. Boleh kalian baca. Yang penting setelah baca disusun rapi kembali. Jangan diawet-awet. Itu buku manfaatnya luar biasa. Ilmunya ada di buku. Semuanya membaca. Awalnya baca dulu. Mau bikin mainan aja baca dulu. Buku kalau nggak ada buku sekarang lebih canggih pakai YouTube. Lihat dulu contohnya, baru bisa bikin mainan. Timbul ide-ide yang lain, tambahan, bisa kalian kembangkan masing-masing. Bisa yang pakai apa itu kopi, tapi apa itu topil, belangkon, itu hasil karya. Bisa orang kok bisa bikin kayak gitu, gimana caranya? Dari anyaman. Sekolah ini ada kan, di sekolah ada dari anyaman. Kalian bisa belajar nganyam. Ya nanti kalau kalian terbiasa bisa nganyam, bisa jadi karya topi, copil kain. Bisa buat piring anyaman dari rotan. Itu semuanya akan kalian kembangkan masing-masing. Di sekolah ini hanya memberikan dasarnya. Nah pengembangannya ya kalian masing-masing. Bapak ibu guru ini hanya penghantar, fasilitator. Nggak bisa merubah kalian menjadi polisi, nggak bisa. Hanya mengantarkan kalian bisa jadi polisi. Nah dari situ kalian beberapa hari ini saya nggak belajar sekolah, saya pernah tetap pantau kegiatan kalian sekolah, baik itu siswanya dan gurunya. Saya pantau. Ternyata ya masih banyak yang perlu diperbaiki. Kalian ketika di kelas gak ada gurunya ya sembrono. Ketika ada gurunya ikutin kan? Iya. Nah ini yang kebiasaan yang kurang baik. Kan sudah sampaikan dulu dari dulu. Ketika tank masuk baca doa, baca asal pendek, baca asmaul husna, ternyata nggak terlatih. Beberapa hari ketika ada di kita lupa lagi, nggak dilaksanakan lagi. Ya kebiasaan ini yang akan kebawa ke kalian. Kalau kalian sudah terbiasa terus itu nanti ya terbiasa, nggak akan lupa. Hari ini kalian berasa membaca 5 kali 5,
itu 25 hafal, nanti sampai pun kuliah ya 5 kali 5 tetap 25. Itu dasarnya itu. Tapi ada cara yang lain, 5 kali 5 belum tentu sama dengan 25. Bisa 30 dikurang 5, kan sama aja. Artinya kehidupan dari sekarang belajarnya ini, pembelajaran ini di kalian semua ini, ya kalian sendiri yang menentukan. Males, kita rubah sama-sama untuk anak-anak tetaplah rajin belajar. Berangkatnya yang rajin, tepat waktu. Ketika sudah masuk kelas, baca doa dan lain sebagainya, atau tidak baca doa, baca Asmaul Husna atau surat pendek. Ketika selesai kalian sudah baca kok gurunya belum datang, silakan kalian jemput. Ya, silakan kalian jemput di kantor. Pak, Bu, hari ini sudah masuk, saya dapat tadi Pak, belum datang, boleh. Nanti saya ngomong Bos. Ya, kalau sudah jam setengah 8 sudah masuk dalam kelas dan baca kok gurunya sampai jam 8 belum masuk kelas, boleh tegur. Misalnya kalian sudah tegur setengah jam. Artinya kalau kalian sudah mau baca itu, sudah ikutin itu tertib rajin, ya itu nanti bisa. Kok gurunya kalau 2 sering kosong, sering nggak masuk, lapor sama saya. Kalau nggak mau lapor namanya tak apa ke orang tua kalian, ya. Artinya kalian harus konsistennya kalian belajar dengan rajin, ya. Tapi kalau kalian nggak pernah masuk seminggu sekali, setiap minggu saya perhatikan Arga, mana Arga? Setiap minggu pasti nggak masuk sekolah. Apa itu yang ibu itu? Apa namanya? Pais. Iya kan? Apa sering nggak masuk sekolah. Ini karena saya satu kelas dengan Hajar. Saya sering ngertinya ketika saya nengok di kelas tempat Hajar, saya nengok oh nggak masuk sekolah. Saya cek sampai nggak masuk sekolah hari ini. Yang sering saya lihat ada. Karena tetangga saya tahu tiap harinya. Jadi kalau sekolah kayak pulang sekolah main-main. Ya, yang lain jadi contoh yang 1 2 kos setiap hari kok dari MBG kelihatan. Nah, karena itu sisanya banyak, setiap hari ada 8, ada 10 yang nggak sekolah. Apa? Permasalahan nggak sekolah? Hah? Kenapa nggak sekolahnya? Kelas 4 apa namanya? Rizky, mana Rizky? Masuk sekolah nggak? Masuk. Ya Ki, kamu jangan malam ini nggak sekolah Ki. Di pondok itu ada waktunya belajar. Sekolah tergantung kamunya mau sekolah atau enggak Ki. Kasihan orang tuamu yang cari duit potang panting sana sini, kamunya main-main. Kalau sekolahnya pernah dipondokin, apa pagi bangun pagi kan subuh atau subuh ya kegiatan di pondok siap-siap sekolah. Oh Pak tadi dulu, salat duha dulu, nggak apa-apa kalian sholat dulu sampai sini setengah 8 terlambat nggak apa-apa, yang penting sekolah. Yang anak-anak pondok nggak apa-apa kalau kalian mau sholat duha dulu. Memang mengikuti program saya sholat duha misalnya pagi setengah 8 baru berangkat, ini nggak apa-apa untuk Rizky dan kawan-kawan yang mondok. Tapi harus sekolah, ya. Mulai besok, artinya mulai hari ini dan seterusnya, yang sering nggak sekolah nanti tak panggil orang tuanya. Apa masalahnya nggak sekolah? Kelas 1, 2. Baru kelas 1 aja sering nggak sekolah, gimana mau nanti bisa baca, bisa nulis? Hari ini siapa yang kelas 1? Masuk semua? Masuk kan? Ya, besok kalau yang nggak masuk nanti tak panggil orang tuanya, tak suruh ke sini, tak suruh ngajari sendiri, tak suruh bawa pulang, kalian suruh belajar di rumah, nggak oleh sekolah meneh kalau kalian nggak belajar. Ya, kelas 2. Tuh. 1 sampai 6
Kalau saya lihat nanti sering mulai hari ini saya cek wali kelasnya, untuk siapa yang sering gak masuk sekolah tak suruh panggil orang tuanya. Karena kalau kelas 6 bentar lagi mau ujian. Sekolah sini tinggal berapa bulan lagi kalian sekolah di sini? Nggak nyampe setengah tahun. Karena bulan 4 itu sudah selesai, kalian awal bulan 5 itu sudah selesai kalian ujian, sudah nggak dia selesai dengan ijazah saja, nggak sekolah lagi. Gimana mau belajar dapat ilmu? Kalau mulai sekarang nggak benar-benar dirubah. Itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.